Pembahasan cara menentukan nilai limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Jangan ragu, jangan bikin malu, jangan. An elbow bird, the thing is to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika peminatan kelas 12, yaitu limit tak hingga fungsi trigonometri. Pengertian dari limit tak hingga fungsi trigonometri merupakan gabungan bentuk limit tak hingga dan limit fungsi trigonometri. Bentuk tak hingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka tidak bisa kita tentukan nilainya. Misalkan, sin dengan lambang tak hingga, cos dengan lambang tak hingga, dan tan dengan lambang tak hingga tidak bisa kita tentukan nilainya. Untuk bisa menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri, materi prasyarat yang harus kalian ketahui adalah: pertama, tahu identitas. Identitas trigonometri seperti ini. Yang kedua, kalian sudah menguasai limit trigonometri, terutama aturan-aturan limit trigonometri mendekati 0, seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas beberapa contoh soal berikut. Di soal yang pertama, limit X mendekati tak hingga 3X kali sin 1 per X. Kita misalkan X sama dengan 1 per P, maka otomatis P sama dengan 1 per X. Kalau variabelnya kita ganti, maka pendekatannya pun ikut berubah. Jika X mendekati tak hingga, maka P mendekati 1 per tak hingga. 1 per tak hingga nilainya sama dengan 0. Dan mari kita bahas soal yang pertama. Limit X mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga itu ekuivalen dengan P mendekati 0. 3X. X di sini kita ganti 1 per P. Sin 1 per X. 1 per X di sini kita ganti dengan P. Sama dengan limit P mendekati 0, 3 kali 1 per P sama dengan 3 per P kali sin P sama dengan limit P mendekati 0, 3 kali sin P per P. Dan ingat, di limit trigonometri jika mendekati 0 itu nilainya 1, maka 3 kali 1 sama dengan 3. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Limit X mendekati tak hingga, sin kuadrat 1 per X ditambah 2 sin 1 per X dikurangi 8. Ingat, caranya sama. Kita misalkan X sama dengan 1 per P, maka P sama dengan 1 per X. Maka di sini X mendekati tak hingga kita ubah menjadi P mendekati 0. Sehingga soal ini sama aja kayak gini. Limit P mendekati 0. Sin kuadrat 1 per X kita ganti menjadi apa? 1 per X kita ganti menjadi P ditambah 2 sin 1 per X. Berarti 2 sin P gitu kan? Kemudian dikurangi 8. Nah, ini kita langsung aja substitusi ya. Kita nggak usah ubah apapun, kita substitusi aja.
P mendekati 0. Kita ganti setiap P dengan 0 ini akan menjadi sin kuadrat 0 ditambah 2 kali sin 0 dikurangi 8. Sin 0 kan 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Ditambah 2 kali sin 0. Sin 0 itu 0 kali 2, 0. Kemudian dikurangi 8. 0 tambah 0 dikurangi 8 ya min 8. Jadi jawabannya E. Di soal nomor 3, limit X mendekati keseimbangan. Caranya, misal X sama dengan 1 per P. X yang mendekati keseimbangannya kita ganti P, jadi P sama dengan 1 per X. X yang mendekati keseimbangan kita ganti P mendekati 0. Jadi di soal limit kali ini kita ubah menjadi limit P menjadi 0. Kosekan 1 per X maka menjadi kosekan P. X-nya dirubah menjadi 1 per P. Nah, kosekan P sama dengan 1 per sin. Jadi limit P mendekati 0, kosekan P kita ganti menjadi 1 per sin P per 1 per P. Kalau pecahan dibagi pecahan, ingat A per B per C per D sama dengan A per B kali D per C. Bagian C dan D kita balik. Jadi jawabannya sama dengan limit P mendekati 0 dari sin per P kali P per 1 sama dengan limit P mendekati 0, 1 kali P sama dengan P per sin P dikali 1 sama dengan sin P. Ingat, untuk limit dalam konteks mendekati 0, limit X mendekati 0 sama dengan X per sin X dikali variabelnya 1 per 1 sama dengan 1. Jadi limit ini sama dengan P per sin P sama dengan 1. Limit X mendekati tak hingga dari kotangan 1 per 3 X dibagi kosekan 5 per X. Caranya, X kita misalkan 1 per P, maka P sama dengan 1 per X. Jadi limit mendekati tak hingga sama dengan limit P mendekati 0, sedangkan kotangan 1 per 3 X sama dengan 1 per 3 dikali 1 per X. Sedangkan 1 per X nilainya adalah P, berarti sama saja dengan 1 per 3P. Jadi kotangan 1 per 3X itu sama saja dengan kotangan 1 per 3P dibagi kosekan 5 per X. 5 per X sama dengan 5 dikali 1 per X sama dengan 5 dikali P. Jadi ini kosekan 5P. Limit P mendekati 0. Kotangan sama dengan kita ganti 1 per tan 1 per 3P kemudian dibagi 1 per sin 5P. Terus pecahan A per B dibagi C per B sama dengan A per B dikali D per C. Diubah menjadi perkalian. Limit P mendekati 0 dari 1 per tan dibagi 1 3P dikali sin 5P per 1 sama dengan limit P mendekati 0 sin 5P dibagi tan 1 per 3P. Dilihat variabelnya. Dari variabel tersebut maka mendapatkan hasil 5 per 1 per 3 sama dengan 5 dikali 3 per 1 sama dengan 15. Jadi hasil dari limit X mendekati tak hingga kotangan 1 per 3X dibagi kosekan 5 per X adalah 15. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Limit X mendekati tak hingga dari 1 min cos 4 per X dibagi 1 per X kali tan 3X. Caranya kita misalkan X sama dengan 1 per P, dapat kita peroleh P sama dengan 1 per X, sehingga limit ini menjadi limit P mendekati 0. Kalau kita misalkan variabelnya itu sama aja X sama dengan 1 per P. 1 min cos 4 per X itu menjadi 1 dikurangi cos 4 per X. Kalau X sama dengan 1 per P, maka menjadi cos 4P per 1 per X.
kita misalkan P tan 3 per X berarti tan 3P. Nah, kita gunakan sudut tenaga kosinus. Ingat, cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Dari sini maka cos 4P itu kan samanya dengan cos 2 kali 2P, berarti X-nya itu 2P. Maka itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat. X-nya kita ganti jadi 2P, cos 4P itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2P, maka kalau min 2 sin kuadrat 2P kita pindahkan ke ruas kiri, akan menjadi positif 2 sin kuadrat 2P. Itu nilainya sama dengan 1 min cos 4P. Nah, dari sini maka 1 min cos 4P itu sama aja dengan 2 sin kuadrat 2P. Limit P mendekati 0, 1 min cos 4P kita ganti 2 sin kuadrat 2P per P kali tan 3P sama dengan limit P mendekati 0, 2 sin kuadrat 2P itu sama aja dengan 2 sin 2P dikali sin 2P. Sin P kali tan 3P, dan kalian perhatikan untuk limit mendekati 0, maka sin 2P per P itu samanya dengan 2 dibagi 1. Kemudian bagian sin 2P per tan 3P sama koefisiennya 2 dibagi 3. Jadi limit ini sama dengan 2, kemudian dikali 2, kemudian dikali 2 per 3. 2 dikali 2 dikali 2 itu 8. Dibagi 3, maka jawabannya adalah 8 per 3.